Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novenda Sari Dewi dengan NIM D1A020206 dari kelas M. Di sini saya akan mereview materi pada waktu Isra Mi'raj kemarin dengan tema mengetuk pintu langit menebar damai di bumi. Dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, memang di bumi memperdengarkan langit surah dalam Al-Quran ini biasa disebut dihias surat 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh sebuah surah yang disebut surah An-Nahl. Surah lebah biasa disebut dengan surah kecerdasan intelektual karena di situ secara menakjubkan Allah mendemonstrasikan Isra, tapi kalau tidak bisa dijangkau oleh akal, maka itu disebut dengan keyakinan wilayah. Keyakinan ini kita ikutkan lagi dengan sebuah surah yang biasa disebut kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana bisa masuk akal ada orang tidur 309 tahun? Nabi Musa disuruh belajar kepada seseorang yang sama sekali tidak populer pada waktu itu, tapi ternyata menjadi gurunya, orang yang paling cerdas. Nabi paling cerdas dalam Al-Quran, Nabi Musa taklimah, tapi alangkah kagetnya gurunya itu adalah orang yang tidak populer sama sekali. Hamba yang mi'raj adalah hamba yang menempel dengan Tuhan. Jika ingin mengetuk pintu langit, maka sujudlah menundukkan kepala kepada Tuhan. Jika sujud berarti hanya menunduk saja, namun pikiran tidak fokus. Sedangkan sujud berarti menundukkan kepala kepada Tuhan. Pikiran tertuju dan fokuskan kepada Allah. Simbolik menyentuh kepala ke lantai. Hakikatnya sujud menyerahkan dirinya di tengah semua permasalahan, menyadari tidak ada apa-apanya. Tidak sah sholat jika tidak sujud simbolik dan sujud hakikat. Hadirkan suasana ketenangan, kerinduan untuk mencapai ke atas. Jika keangkuhan, maka tidak bisa atau energi maskulin. Laila memang menggambarkan malam namun bukan kegelapan. Laila gampang khusyuk di malam hari dibanding siang hari seperti sholat yang kebanyakan di malam hari. Jika memang ingin mendekati ke langit, ciptakan kualitas yang baik, keberkahan kepada di dekat tempat sujud. Permanenkan ruang tempat sujud kita di mana nantinya tempat itu ada berkah. Lalu luar biasanya orang yang bisa membedakan sunnah dan wajib, muhadharah menghadirkan Tuhan dalam benak kita. Janganlah mengotori hati dengan hal-hal yang tidak baik. Alangkah miskinnya jika kita menganggap guru hanyalah orang dan tidak menghormatinya. Caranya agar dapat menghargai dengan mensucikan, membersihkan hati kita, karena ilmu tidak akan masuk kepada orang yang hatinya kotor. Selanjutnya, Al-Quran sesungguhnya adalah surat undangan dan tiket kita untuk pulang kampung ke surga. Itulah hasil review dari saya tentang materi Isra Mi'raj kemarin. Apabila ada yang kurang atau ada salah-salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.